Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak kita pada pagi hari ini yang rindu memandang perkenanan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, lambaikan tangannya, siap bertemu dengan Tuhan pada pagi hari ini, amin. Di dalam hadiratnya kita akan berjumpa saudara, sebab tidak ada kasih yang abadi selain dekat dengan Bapa kita yang di surga, amin. Mari kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita mengingat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini memasuki bulan yang baru. Terus kita menikmati kasih Tuhan. Amin. Mari saudara yang kekasih, berikan salam kanan kiri mungkin ya. Katakan shalom semua, katakan shalom. Jangan tegang karena kita siap menerima hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama kita berdoa Bapak Ibu. Sungguh hati kami berlimpah oleh rasa syukur kami pagi hari ini Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu selain memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh berbahagia Tuhan berjumpa dengan Engkau. Engkau memberikan kami tubuh yang sehat pagi hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami sambut berkat-Mu Tuhan. Sepanjang bulan yang baru ini Bapa, Engkau memberkati teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami. Berkati mereka ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang luka batin Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau yang membalut Tuhan. Yang letih lesu Engkau membangkitkan tulang-tulang yang kering Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati rekan-rekan kami yang berada di rumah. Berkati mereka pagi hari ini. Mereka siap menyambut berkat pagi hari ini Bapa. Dengan ucapan syukur kami pada Engkau. Kami memberkati anak-anak kami. Kami memberkati mereka Tuhan. Mereka masuk di dalam ibadah sekolah minggu Bapa. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyambut anugerah-Mu Bapa. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Sembah kami hanya untuk Engkau. Kemuliaan hanya untuk Engkau. Biarlah mulut bibir kami memuji-muji Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah nafas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Hiralama syakayaralama syakayaralama. Biarlah kami di hadapan hadirat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari Engkau sembah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Oh, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku katakan ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan
sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Kami menyembahmu, kami mencari hadirat-Mu Tuhan, katakan di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan mari kita sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidup. Kau yang mengasihi
kita sembah ya Ramasya. Oh haleluya, kami mengangkat pujianku, kami mengangkat pujian sembah kami. Haleluya. Sikira lama koya Ramasya, sera lama takaya ramaya ramasana. Oh ya lama sera lama ya rama ya ramo. Era lama takaya ramo, era rama kaya ramasana ya ramo. Lebat batakana ya rasana. Mari angkat pujian syukurmu kepada Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Sera lama kaya ramo. Engkau kekuatanku, Engkau penolongku, Engkau penyembuhku Tuhan. Serana mata kaya ramo, senana rama kaya rama, sekirala mata kaya rama kaya rama. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Dia yang layak kita sembah pagi hari ini. Kirana masyarakat ramas. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Haleluya, puji. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Mari saudara lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Pagi hari ini Tuhan disenangkan oleh pujian surga kita. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Umat Tuhan, mari lebih dalam lagi kita memuliakan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak ditinggikan. Sorak-sorai buat Tuhan lebih dalam lagi dong. Haleluya. Siap memuji Tuhan, katakan yes. Yes, yes, Haleluya. Saudara mungkin belum salaman lagi ya. Coba tengok kanan kiri, ada rekan-rekan kita yang belum hadir nggak? Katakan Allah dahsyat. Tuhan akan mendatangkan sukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Katakan yes. Amin. Allahku dahsyat.
Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Angkat tanganmu katakan yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dia yang layak ditinggikan. Mari saudara menyembah dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, mari angkat kedua tanganmu. Yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Saudara, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi dong buat Tuhan. Kalau engkau merasakan kedahsyatan Tuhan, berarti berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Katakan yes. Siap menerima sukacita lebih dalam lagi. Amin. Mari semua bertepuk tangan bagi yang di rumah. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Di Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Kepada kita seperti yang dijanjikannya, menuaikan jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah.
loh kalau tepuk tangannya kok sedikit. Buat Tuhan itu harus ceria, amin. Kalau engkau ingin menerima kemuliaan Tuhan, megahkan Tuhan dalam tepuk tangan buat, sebab Dia yang layak kita tinggikan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak kita yang mengingat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini, sudah siapkah saudara menikmati perjamuan kudus? Buang segala keangkuhan kita, buang segala dosa kita. Ingat kebaikan Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya ingin, Tuhan ingin mengingat, Tuhan ingin kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Mari katakan bersama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, oh Yesus, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kebaikan-Nya, ingat kasih-Nya, oh kebaikan-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkan kita semua. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Pada saya Tuhan, oh
kita. Besar kasih Allah pada 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 kita. Terima kasih Tuhan Yesus, besar kasih-Mu kepada kita, sehingga kita semua ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini karena penebusan-Mu di kayu salib. Kami ada di tempat ini karena penyertaan-Mu. Kami ada di tempat ini karena tuntunan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat ini firman-Mu Kau berikan bagi kami, untuk memberi tuntunan bagi kami, untuk mengubah hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi benar, hidup kami seturut dengan rencana-Mu. Dan hidup kami Tuhan, apabila kami mengalami ketidakbenaran, keterpurukan, Tuhan akan pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom, ini di tema kita yang kedua di tahun 2022. Itu adalah hidup dalam penyembahan, dan ini masuk bulan yang terakhir. Jadi saya mau mengulang aja apa yang telah disampaikan dari beberapa hamba Tuhan, ya, bahwa hidup dalam penyembahan kepada Tuhan adalah sikap hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Hidup dalam penyembahan itu bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Yang kedua, tercermin saat melakukan segala aktivitas kehidupan, selalu mengutamakan, mengasihi, menghormati, dan mentaati, dan mempercayai Tuhan. Bapak Ibu semua, kita tidak lepas dari persoalan, kita tidak lepas dari apapun juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami tekanan, mungkin kita mengalami keterpurukan, bahkan kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi kalau kita hidup dalam penyembahan, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dan Tuhan akan selalu melepaskan kita dari segala persoalan kita. Katakan amin. Dan kita harus selalu melakukan segala aktivitas kita mencerminkan bahwa kita mengutamakan, mengasihi, menghormati, mentaati, dan mempercayai Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan untuk menjadi kita lebih baik, kita tetap tahu bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua datangnya daripada Tuhan. Amin. Bukan karena gagah kuat kita, bukan karena kemampuan kita, tapi itu adalah karena kehendak Tuhan. Katakan amin, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tahun 2022 Tuhan janjikan pemulihan bagi kita. Tapi 6 bulan sudah berjalan. Mungkin di antara kita sudah mengalami pemulihan. Mungkin sudah mengalami pemulihan yang sebagian, tapi mungkin juga belum mengalami pemulihan. Nah, untuk itu kita mulai belajar bahwa pemulihan itu akan diawali dengan adanya apa? Perubahan pola pikir, ya. Jadi Jadi supaya kita bisa hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, kita harus melakukan perubahan pola pikir kita. Di mana pola pikir ini harus berubah. Karena apa? Pada saat kita pertama kali, pada saat saya sampaikan firman Tuhan tentang penyembahan kepada Tuhan, ada beberapa halangan yang akan menghalangi kita untuk menyembah kepada Tuhan. Yang pertama adalah hikmat dunia. Bahwa dunia pasti akan memberikan hikmat apa yang benar yang harus kita lakukan. Tapi kita harus hidup di dalam Tuhan bahwa kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bukan benar di hadapan dunia saja, tapi benar di hadapan Tuhan. Belum tentu benar di hadapan dunia. Belum tentu kebenaran dunia itu benar di hadapan Tuhan. Nah, ini yang kita harus tahu. Ya, kedua juga, kenapa kita perlu perubahan pikir? Berapa banyak kita hidup sudah merasa nyaman bahwa hidup kita itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang menjadi kebiasaan kita, kehidupan sehari-hari, tapi itu tidak benar di hadapan Tuhan, dan itu kita lakukan terus. Nah, untuk supaya kita bisa hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, kita harus merubah pola pikir kita. Nah,
perubahan pola pikir kenapa itu sangat diperlukan? Karena seperti divisi pertobatan dalam Alkitab ya. Jadi orang selalu bicara bahwa bertobat itu hidup kita beres semuanya. Dosa kita diampuni dan hidup kita selamanya dalam tuntunan Tuhan. Pada saat kita dibaptis, saat itu juga dosa kita diampuni, saat itu juga kita memperoleh kehidupan kekal. Saat itu juga Roh Kudus ada dalam hidup kita dan selalu menuntun kita. Tetapi kita perlu tahu, dalam kehidupan selanjutnya, apa yang kita lakukan itu akan berdampak bagi keselamatan kita. Ya, jadi pertobatan itu berarti berubah pola pikir. Yang dulu kita hidup tidak percaya kepada Tuhan, kita hidup percaya kepada Tuhan. Yang dulunya kita hidup mengandalkan kekuatan kita hidup mengandalkan kekuatan manusia, tapi kita hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, dan itu dihasilkan tercermin dari apa? Tindakan kita sesuai dengan pertobatan. Lukas 3:8a, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi yang Tuhan inginkan buah-buah kita sesuai dengan pertobatan. Bukan buah-buah kita sesuai apa yang kita lakukan berdasarkan kemampuan kita atau hikmat dunia. Ya, jadi saya perlu sampaikan bahwa pada saat kita mengaku Tuhan sebagai juru selamat, kita dibaptis, saat itu juga dosa kita diampuni dan kita memperoleh kehidupan kekal. Seiring berjalannya waktu, kalau kita tidak mau berubah pola pikir kita, taat setia akan firman Tuhan, taat setia akan melakukan ibadah kepada Tuhan, kita akan terpengaruhi oleh hikmat dunia. Kita tidak merasa bahwa hidup kita sudah melenceng dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan apakah keselamatan masih ada dalam hidup kita? Dan jawabannya tidak. Nah, ini yang kita perlu tahu. Jadi janganlah kita dibaptis selesai. Tapi setelah kita dibaptis, kita jalani apa yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pola pikir ini sangat penting. Kalau kita mau hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, maka kita harus memiliki pola pikir yang benar. Pola pikir yang menghasilkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu contoh adalah Saulus. Nah, kalau kita lihat, ini contoh yang paling mudah, Saulus menjadi Paulus kan gitu. Kita lihat dulu, siapa dulu Saulus? Kita lihat Saulus itu lahir di Tarsus, tanah Kilikia, daerah Turki kalau sekarang ya. Tetapi dibesarkan di kota, namanya dia Saulus ya, tapi kotanya itu ada kota Tarsus, keturunan Yahudi. Perhatikan Bapak Ibu, Saulus itu keturunan Yahudi, suku Benyamin, berkebudayaan Yunani. Orang Yahudi berkebudayaan Yunani dan warga negara Romawi. Warga negara Romawi, seharusnya bukan Romawi. Tapi kita perlu tahu sejarah bangsa Israel, apabila ada bangsa atau orang atau keluarga yang berjasa besar, maka dia bisa diakui sebagai warga negara Romawi. Dan orang itu menjadi orang terhormat, orang terpandang. Saulus lahir dari keluarga itu. Saulus mempunyai warga negara Romawi. Tarsus adalah kota besar, kota perdagangan, kota pusat pemerintahan, kota pusat pendidikan tinggi. Dan Saulus menjalani itu semua. Saulus orang yang terpandang, Saulus orang yang berpendidikan tinggi. Dia dibesarkan di Yerusalem dan dididik oleh Gamaliel. Semua orang tahu bahwa Gamaliel adalah ahli tentang teologi, ahli tentang menjadi ahli Taurat juga, dan akhirnya Saulus menjadi orang Farisi. Orang Farisi itulah orang yang hidup melekat dengan budaya-budaya yang dibawa dengan mereka. Sehingga kalau mereka melihat orang Israel ya yang tidak melakukan budaya itu, maka akan dimusuhi dengan Saulus. Dan Saulus ini memiliki surat, dia minta surat kepada kaisar untuk mendatangi orang-orang anak Tuhan yang melakukan ibadah untuk ditangkap dan dihukum, bahkan dihukum mati sama dia. Ini adalah Saulus. Saulus awalnya seperti itu. Saulus bukan orang sembarangan. Saulus orang terpandang, orang pandai, orang punya kedudukan, orang punya kekuasaan karena bawa surat dari kaisar. Orang yang luar biasa. Tapi pada saat dia bertobat menjadi Paulus, pada saat perjalanan ke Damsyik, dia di tengah jalan, dia mendengar suara Tuhan dan dia buta 3 hari. Ananias yang menolong, didoakan, akhirnya dia bisa melihat lagi dan dibaptis oleh Ananias. Saat itu juga Paulus mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Pada saat dibaptis oleh Ananias,
dia langsung dihapuskan segala dosanya. Dia langsung memperoleh kehidupan kekal. Kan seperti itu. Memang itu janji Tuhan pada saat dibaptis. Tapi setelah dibaptis, kalau Paulus tidak berubah pola pikirnya, maka Paulus akan kembali seperti yang dulu. Orang terhormat tetap dihormati. Orang yang punya kepandaian setelah dibaptis bukan kepandaiannya hilang. Orang yang punya kuasa setelah dibaptis bukan kuasanya hilang. Orang yang terhormat dibaptis tetaplah terhormat. Nah, ini kita bisa tahu bahwa apapun yang melekat dalam hidup kita tetap melekat selama kita tidak memiliki pola pikir untuk melepaskan. Dan kalau tetap melekat kehidupan dunia, maka akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Membawa kita hidup dalam hikmat manusia. Kalau kita lihat Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Itu Kisah Para Rasul 26 ayat 12-23. Nanti baca di rumah. Paulus menyebut dirinya rasul non-Yahudi karena memberitakan dan mengajar kepada orang-orang non-Yahudi agar mengakui dan percaya Tuhan sebagai juru selamat. Paulus karena dia dibesarkan dengan budaya, kebiasaan berbicara dengan orang-orang non-Yahudi, dia mengambil sikap, dia akan melangkah, dia akan menyatakan firman Tuhan kepada orang non-Yahudi. Karena dia memiliki pengetahuan yang lebih tentang orang-orang non-Yahudi. Biarpun dia orang Yahudi. Nah, kita bisa lihat bahwa ini yang Paulus lihat kekuatannya dia untuk dia merubah pola pikirnya dia untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bukan kekuatannya dia, kehebatannya dia untuk dia melangkah dalam kehidupan yang lama dengan mengancam orang, membunuh orang yang percaya kepada Tuhan, tapi justru berbalik. Dengan segala kekuatannya dia akan datangi orang-orang non-Yahudi untuk menyampaikan firman Tuhan agar mereka bertobat. Nah, ini kita bisa lihat pola pikir Paulus berubah. Nah, ini kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu semua, termasuk saya sendiri, kita semua, kita mulai berubah pola pikir kita. Kita mulai hidup dalam penyembahan kepada Tuhan supaya kita mengalami pemulihan. Bahkan Tuhan janjikan bukan sekedar pemulihan yang seperti yang ada di hadapan kita aja, tapi pemulihan yang direncanakan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan merencanakan kita hidup untuk menjadi apa? Seperti Kristus. Tuhan katakan hidup kita akan menguasai dunia. Kita hidup bukan cuma diberkati, tapi kita hidup untuk menjadi berkat. Amin. Kita hidup bukan hanya untuk kita bahagia di dunia, tapi kita hidup di dunia untuk membahagiakan orang lain juga. Nah, ini yang kita perlu tahu. Jadi kita harus belajar merubah pola pikir kita. Yang pertama yang harus dirubah, yang kita belajar dari kehidupan Paulus adalah yang pertama adalah rendah hati. Ya, rendah hati. Paulus merubah pola pikirnya yang dulu dia merasa orang yang kuat, orang yang berkuasa, orang yang pandai, yang ngerti semuanya. Melihat orang-orang Yahudi hidupnya enggak benar, dia merasa hidupnya dia sendiri yang benar. Karena dia orang Farisi, dia mengerti tentang budaya-budaya apa yang harus dilakukan. Dan dia juga orang pandai yang mengerti tentang hukum Taurat. Itu yang dia tahu. Tapi pada saat dia menerima Tuhan sebagai juru selamat, dia merubah pola pikirnya. Dia menjadi rendah hati, menyadari sebagai orang berdosa dan menerima dibaptis oleh Ananias. Nah, ya. Kalau kita lihat 1 Korintus 15 ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kita perhatikan, yang dulu dia merasa orang yang paling berkuasa, orang paling benar, orang yang paling terhormat. Sekarang dia bilang, aku yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, Galatia 1 ayat 13-14, saya bacakan. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ini dulu Saulus.
Orang yang merasa dirinya hebat, dia paling tahu. Tapi setelah dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia merasa gini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bapak Ibu jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, kita semua, kita yang ada di tempat ini semua, kita belajar. Kita memiliki kerendahan hati. Bukan apa yang ada di kita itu yang paling hebat, tapi kebenaran firman Tuhan itu yang terbesar. Ya. Jadi yang pertama, menyadari sebagai orang berdosa dan menerima dibaptis oleh Ananias. Menerima ditolak oleh jemaat Tuhan yang tadi dia bilang, aku orang yang paling hina. Kenapa yang paling hina? Pada saat dia telah menerima Tuhan sebagai juru selamat, dia datang ke kelompok-kelompok orang-orang yang jemaat Allah, dia ditolak semua. Ditolak karena apa? Dia orang jahat, semua orang takut sama dia. Jadi menerima ditolak oleh jemaat Tuhan. Galatia 1:22-23, Kisah Rasul 15 ayat 9 ya. Jadi dia ditolak. Kenapa? Track recordnya dia adalah orang yang menangkap, membunuh jemaat Allah. Sekarang dia datangi di kelompok-kelompok jemaat Allah, pasti ditolak. Nah, sekarang kita belajar dari hal seperti ini. Begitu juga kita. Orang semua melihat track record kita. Kita ini seperti apa? Nah, kita harus menyadari kalau track record kita jelek, maka kita pun akan ditolak juga. Dan kita harus terima itu kalau track record kita jelek. Jadi jangan merasa kalau kita sudah merasa track record kita jelek, yang penting aku sudah mengaku dosa dan selesai, menganggap semua orang harus menerima dia. Enggak bisa seperti itu. Itu namanya orang sombong. Tapi orang yang rendah hati menerima ditolak oleh jemaat Tuhan. Kalau kita mau mengalami pemulihan, kita harus terima ini. Apa yang tidak benar dalam hidup kita, kita akan mengalami penolakan. Dan setelah 14 tahun, barulah Paulus ini diakui menjadi murid Tuhan. Setelah 14 tahun. Padahal pada saat dia di Damsyik aja, dia di Damsyik ketemu sama orang-orang, ketemu sama orang Yunani lainnya, dia sudah mau dibunuh. Dia pun dikeluarkan dari Yerusalem lewat keranjang kerean dari bentengnya Yerusalem. Sudah mau dibunuh. Orang melihat itu, tapi baru butuh waktu 14 tahun lebih. Orang baru bisa menerima Paulus. Nah, ini kita bisa lihat. Dibutuhkan kerendahan hati. Saat ini juga Tuhan katakan kepada kita, kita perlu rendah hati supaya kita mengalami pemulihan. Yang ketiga, menerima dimentoring oleh Barnabas. Pada saat dia di persekutuan itu, yang mau terima cuma yang namanya Barnabas. Barnabas ini bukan dibilang soko guru jemaat Tuhan, enggak. Barnabas ini orang setia yang hidupnya benar dan setia taat akan firman Tuhan. Itu Barnabas. Barnabas tok yang menerima Paulus. Dan Paulus mau berjalan bareng dengan Barnabas untuk melayani. Paulus mau dimentoring oleh Barnabas. Kalau dia belum berubah pola pikirnya, dia ngomong sama Barnabas, sopo kamu? Aku ini orang pinter, orang terpandang, ilmuku lebih banyak sama kamu. Lah kok kamu ngajari aku, mentoring sama aku, kan gitu. Tapi kalau pola pikirnya sudah berubah, dia bilang, aku orang yang paling hina. Dan aku perlu dituntun. Supaya aku bisa hidup, bisa melayani di jemaat Tuhan. Makanya dia mau menerima dimentoring oleh Barnabas. Barnabas orang biasa. Dimentoring Barnabas enggak cuma sehari 2 hari. Kita aja biasanya kalau ini ada nanti kita fellowship untuk membicarakan firman Tuhan, datang aja kita rasa-rasan, betul kan? Ke ibadah firman Tuhan mungkin setengah jam 45 menit kita males, lama panjang. Paulus dimentoring sama Barnabas lebih dari 14 tahun. Kan gitu kan? Seperti kalau kita ngomong ngajari bebek berenang, kan gitu kan? Lah begitu juga. Betul kan? Kalau Paulus lihat Barnabas, orang lain ngomong Barnabas ngajari Paulus seperti ngajari bebek berenang, kan gitu kan? Tapi kita lihat bukan masalah cuma teori berenangnya, tapi kebenaran-kebenaran hidup yang Paulus ambil dari Barnabas. Barnabas orang biasa tapi bisa melayani sampai kemana-mana, dia berangkat sama Barnabas. Karena yang lainnya nggak mau terima. Nah, dia belajar dari Barnabas penerimaan. Barnabas itu punya hati yang mau menerima. Orang pun yang dia lihat orang itu yang jahat, mau bertobat, dia bisa menerima. Yang lain-lainnya belum bisa terima.
Kalau ketemu Paulus nggak mau, mereka minggir semua. Nah, kita bisa lihat kerendahan hati dibutuhkan. Berapa banyak kita masih marah sama orang sampai sekarang kata-katanya orang ngomong aja kita masih hafal. Betul kan? Oh, dia pernah marah sama saya, ngomong gini sama saya. Lu padahal tanya berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Masih hafal. Dia ngomong apa? Nah, ini menunjukkan kalau kita yang ada kita introspeksi diri. Kalau kita masih ingat di otak kita kata-kata orang yang memaki kita, mengolok kita, segala macam, kita masih ingat, jangan ngomong rendah hati. Kita adalah orang yang sombong. Kalau orang yang rendah hati pasti mengasihi. Orang yang rendah hati pasti baik hati. Kan gitu kan? Nah, pasti sudah hilang kata-kata itu, ndak ingat lagi. Tapi kalau masih ingat, dulu ngomong be aku, hati sakit. Ngomongnya menusuk hati segala macam. Hafal aku ngomongnya begini. Masa pantas omongan seperti ini? Ingat, kalau kita masih ingat itu, bertobat. Itu berarti kita belum memiliki kerendahan hati. Kita masih adalah orang-orang yang sombong. Mau rendah hati? Amin ya. Nah, yang kedua, ini hanya 2 aja yang mau saya sampaikan. Memiliki penundukan diri. Setiap kita punya otoritas di atas kita yang lebih tinggi. Kita bukan orang yang paling tinggi. Lepaskan semua apa yang kita miliki. Kita mungkin punya keahlian, kita mungkin punya kepandaian, mungkin kita punya ilmu. Sepinter-pinternya kita, di atas masih ada orang yang lebih pintar. Amin. Contohnya aja sekarang. Berapa banyak kita merasa, otakku ini encer, aku pinter. Hitung-hitung, kalau ngitung teman sekelas nggak ada yang menang sama kita. Sama saya nggak ada yang menang, semua bisa. Saya bisa ngitung ini cepat segala macam. Teman-teman tanya sama saya, kita merasa hebat. Hari ini jangan merasa hebat, kita kalah sama namanya kalkulator. Kalkulator itu harga nggak sampai 100.000, lebih pintar dari kita. Berarti apa? Kepandian kita tuh nggak ada harganya di bawah 100.000 untuk hitung-hitungan. Betul nggak? Nah, kita perlu tahu. Oh, saya pinter ahli bahasa segala macam, bahasa Inggris ngelontok segala macam, bla 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 kan. Sekarang kita bawa HP aja bisa kok. Orang nggak bisa ngomong apa-apa, bisa ngomong, bisa komunikasi. Itu kan berapa banyak orang ngomong, wah itu jadi pimpinan, ngomong bahasa Inggris aja nggak bisa, ngomong bahasa Inggrisnya jelek jadi pimpinan. Orang jadi pimpinan juga bukan masalah cuma bahasa. Sekarang pakai alat tempel no kuping, saya ngomong bahasa Jawa, yang satunya sana mungkin ketemu sama orang dari Tiongkok bahasa Mandarin, nyambung kok. Karena ada alat yang bisa menerjemahkan. Betul kan? Apa yang kita sombongkan? Tinggal nyolok telinga sana, nyolok telinga, selesai. Kalau kita lihat masalahnya pertemuan para pemimpin dunia, para pemimpin dunia itu bisa ngomong semua bahasa Indonesia. Ya kan, kita lihat pemimpin kita ngomong aja pakai bahasa Indonesia. Mereka semua ditempeli telinganya bisa mantuk-mantuk ngerti itu. Karena apa? Ada satu alat. Betul kan? Lah, ini alat ini lebih pintar daripada kita. Kita ngomong sembarang dia bisa terjemahkan kok. Dan terjemahkan bukan cuma bahasa Inggris loh. Mungkin yang sana Spanyol, mungkin yang sana bahasa apa, mungkin yang sitok pejabat itu Madura ya pakai bahasa Madura mungkin kan. Ya kan, bahasa Jawa seperti saya pakai bahasa Jawa kan gitu. Mungkin begitu. Nah, jadi kita perlu tahu di atas kita masih ada orang. Kita perlu penundukan diri. Kita perlu belajar otoritas di atas kita. Kita lihat Paulus mewartakan Injil bersama Barnabas. Paulus berangkat pelayanan itu bersama Barnabas. Yang mimpin Barnabas, yang ngajak Barnabas. Kita tahu backgroundnya Barnabas seperti apa, backgroundnya Paulus seperti apa. Kalau orang dunia bilang kebalik. Paulus saja dikasih pelatihan seminggu sudah beres, lebih pintar daripada Barnabas. Karena Paulus sekolah. Karena Paulus terhormat, Paulus punya koneksi, Paulus orang hebat, punya otoritas ya, punya wilayah, dia kemana-mana nyari anak Tuhan kan dia tahu, dia punya wilayah kan gitu, jauh lebih daripada Barnabas. Tapi dia tahu pada saat dia percaya kepada Tuhan, Barnabas adalah senior dia, dan Barnabas yang mentoring dia, karena dia melihat kelebihan daripada Barnabas yang dia tidak punya. Penerimaan. Barnabas memberi kasih yang dia perlu belajar. Ini yang dilakukan oleh Paulus ya.
lebih dari 14 tahun untuk menerima pengakuan sebagai murid Kristus. Kita coba lihat. Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas ya sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang bersunat. Bapak Ibu perhatikan, jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Jadi Bapak Ibu semua, janganlah kita menuntut hal yang lebih daripada hidup kita. Selain orang lain melihat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Katakan, amin. Kasih karunia itu bukan kehebatan kita apa. Orang melihat kesabaran kita. Orang melihat ketekunan kita. Orang melihat ketaatan kita. Orang melihat kerajinan kita, itu adalah kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan. Dan jadi janganlah kita menuntut lebih kalau kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan belum ada dalam hidup kita. Hidup kita masih pancet seperti dulu. Hidup kita masih pada saat seperti kehidupan dunia. Nah, kita perhatikan ini yang Paulus sampaikan kepada kita. 14 tahun bukan waktu yang pendek untuk menerima pengakuan. Kita selalu ingin diakui oleh orang-orang yang lebih tinggi daripada kita. Ya, sebagai soko guru jemaat Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Ya, baru berjabat tangan sebagai tanda persekutuan. Penerimaan yang diterima oleh Paulus itu 14 tahun lebih. Yang ketiga, tetap taat dan setia walaupun mengalami perselisihan dengan Petrus dan Barnabas. Ya. Jadi kalau kita baca Galatia 2 ayat 11 sampai 14, ini ada nih, coba ya. Galatia 2 ayat 11-14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Paulus itu bertentangan dengan Petrus. Masalah apa? Petrus sedang makan sama orang Yahudi. Datanglah orang non-Yahudi nebeng makan. Petrus enggak suka, karena orang Yahudi sama orang non-Yahudi gak oleh ngumpul. Maka pergilah Petrus. Maka Paulus terang-terangan menentang. Apakah itu yang harus dilakukan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan? Dia menentang itu. Ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik seperti dia, seperti Petrus. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Nah, ini perhatikan. Karena Paulus berselisih dengan Petrus, maka orang-orang mengikuti apa yang dilakukan Petrus. Barnabas pun yang diikuti sama Paulus itu pun mengikuti Petrus. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kira-kira perasaan Paulus seperti apa? Kan gitu kan? Orang jelas-jelas melihat ini Paulus, ini Petrus. Kamu ini orang dulu menganiaya, kamu ini orang baru percaya, ini soko guru loh ini. Semua ngikuti soko guru. Betul kan? Barnabas pun yang dipercaya dia lebih dari 14 tahun masih milih Petrus. Walaupun jelas-jelas benar apa yang dilakukan oleh Paulus. Nah, kita bisa lihat itulah dunia. Jadi jangan heran orang dunia pasti seperti itu. Orang dunia pasti katut sama yang berkuasa. Orang dunia pasti katut sama orang yang lebih punya kekuatan. Kekuatan mau kedudukan, mau finansial, apapun juga. Ngomong sak ngomong mesti dianggap benar. Ngomong sak ngomong mesti dituruti. Kan gitu kan? Kita belajar dari Petrus. Kita belajar dari Paulus, dia lihat kesalahannya Petrus. Dia tentang kesalahannya Petrus, tapi dia tetap penundukan diri kepada Petrus sebagai soko guru. Dia enggak kabur kok. Paulus enggak kabur, enggak mau sama Barnabas, enggak mau sama Paulus, enggak, tetap mereka melayani. Bahkan tetap mau diutus oleh Petrus. Dan dia pun jalan dengan Barnabas. Walaupun dia tahu Barnabas juga enggak menentang apa yang dia katakan. Nah, ini kita bicara, inilah bicara yang bicara tentang otoritas ya.
tentang memiliki penundukan diri. Lah kita semua di sini, untuk kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan, penundukan diri kita yang terutama kepada Tuhan, siapa? Kepada Tuhan Yesus. Janganlah ke penundukan diri yang utama kita Tuhan Yesus dikalahkan oleh dunia. Nah, ini kita mesti belajar di sini. Kita semua mesti belajar dua hal ini tentang kerendahan diri dan memiliki penundukan diri. Ini yang terpenting bagi kita. Dan biarlah saya percaya kalau kita memiliki pola pikir dua ini, maka kita akan mengalami pemulihan. Karena kita adalah penyembah-penyembah Allah yang benar dalam roh dan kebenaran. Roh itu percaya kepada Tuhan, kebenaran itu bicara tindakan kita. Amin. Ya, mari sebelum perjamuan kudus kita bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Dan bisa dipersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus kita. Hati-hati jangan kebalik ya. Dibuka rotinya dulu, baru dibuka plastik yang menutup anggur, jangan kebalik. Hingga kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Jemaat Kudidot yang dikasih Tuhan, nyanyikan pujian dengan sepenuh hati, responi bahwa kasih Allah kita, kasih Allah luar biasa bagi kita. Tangan kita responi pujian ini, buka hati kita semua. Buka hatimu, terima kasih Tuhan. Segala bala dan anugerahnya selamatkanku. Kasih dan anugerah Tuhan akan memulihkan kita. Setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Tinggi roti di atas kepala kita, buka hati kita, minta pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita,
Biarlah kita layak, kita kudus masuk dalam perjamuan kudus. Sikala pala pala pala, sikala pala pala pala, sikala pala pala pala, sikala pala 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 pala, sikala pala pala pala. Percayalah, roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus yang hancur untuk menebus dosa kita, hancur untuk menebus segala kelemahan kita, hancur untuk menebus segala kutuk kita, untuk kita mengalami pemulihan, kembali menjadi anak-anak Allah, hidup dalam penyertaan Allah, hidup dalam kasih Allah, hidup dalam berkat Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amen. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Anggur ucapan syukur yang penuh kuasa. Kuasa yang telah mengalahkan kuasa-kuasa dunia yang akan mempengaruhi kita. Dan percayalah, kuasa Tuhan akan selalu menyertai kita, sehingga hidup kita dimenangkan dengan segala kuasa dunia, dan hidup kita tetap dibenarkan karena firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu, bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah cawan ucapan syukur dan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu memenuhi kami. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikala pala pala pala, sikala pala pala pala, sikala pala pala. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua yang ada di tempat ini, dimanapun kita berada, yang saat ini juga beribadah online, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Pagi hari firman Tuhan diberikan kepada kita. Biarlah pola pikir kita berubah, bahwa kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki penundukan diri, dan kita percaya bahwa pemulihan akan terjadi. Amen. Dan kita percaya hidup kita akan masuk dalam rencana Allah. Hidup kita diberkati untuk memberkati. Hidup kita menjadi garam, hidup kita menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya kepada Pak Gembala. Pada malam pagi hari ini seberapa banyak kita yang diberkati Tuhan, tetap katakan sukacita surga mengalir. Amin. Saya persilakan multimedia untuk menyampaikan informasi sepekan. Saya persilakan. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Gembala Ardian Heravandi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang Anda dalam doa malam Zoom Selasa 5 Juli jam 7 malam bersama Bapak Heri. Dan mari bersuka cita dalam ibadah raya Minggu 10 Juli jam 9 pagi. Selamat memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan kepada Saudara Evan dan Saudari Susana yang telah mengikuti baptisan air. Selamat ulang tahun kepada Ibu Hingga dan Ibu Lydia. Tetap semangat
dan alamilah pemulihan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya minta Jesse maju ke depan ya. Tidak terasa dia mulai sekolah minggu ada di tempat ini, dan sekarang dia sudah lulus SMP. Ya, nanti SMA-nya dia pindah ke Bali. Selasa dia berangkat ke Bali untuk sekolah di Bali. Nah, untuk itu mari kita angkat tangan kita berkati anak kita, dan percayalah dia akan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di Bali. Dalam nama Tuhan Yesus, percayalah engkau akan menjadi terang, engkau akan menjadi garam di tempat sekolahmu yang baru di Bali. Dan percayalah penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam hidupmu. Melangkahlah, jangan pernah takut. Hikmat daripada Tuhan selalu menyertaimu. Kepandian-kepandian dunia pun akan menyertaimu karena diizinkan oleh Tuhan. Dan percayalah berkat melimpah turun atas engkau, masa depanmu cemerlang. Dan percayalah engkau menjadi berkat bagi keluargamu, menjadi berkat bagi teman-temanmu yang baru yang di Bali, bahkan menjadi tempat di mana yang gereja engkau akan berjemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Jesse dalam tangan-Mu, dan kami percaya engkau akan senantiasa menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan kami memberkati anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, pelindungan-Mu sempurna. Semasa mereka sekolah, masih sekolah online, Engkau telah menyertai. Dan kami percaya saat sekarang mereka mulai sekolah onsite, sekolah di tempat, kami percaya penyertaan-Mu pun sempurna. Amin. Mereka dalam keadaan semangat, mereka belajar dengan rajin, mereka memperoleh hikmat daripada Tuhan, kesehatan mereka pun dijagai oleh Tuhan. Dan mereka akan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Hidup mereka seperti anak panah yang melesat untuk mencapai sasaran. Terima kasih, kami juga berkati untuk youth kami Tuhan, dewasa muda yang beribadah di tempat ini. Percayalah engkau generasi penerus. Amin. Percayalah engkau akan menjadi raja di dunia ini. Apa yang kau inginkan, engkau cita-citakan, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah undur. Apapun tantanganmu, melangkahlah, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berkati seluruh keluarga yang di tempat ini, pekerjaan mereka, apapun aktivitas mereka, kesehatan mereka, hubungan rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak, orang tua dengan orang tua yang lainnya. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Anggur baru selalu tercurah bagi mereka. Dan kami percaya hidup mereka dalam penyertaan Tuhan. Mari pulanglah dengan penuh sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Karena Tuhan menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan selalu memberikan hikmatnya kepada kita semua, sehingga hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan.
Penyertaan, kekuatan daripada Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus